Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Bimbingan Ukom Foko Indonesia. Pada malam hari ini saya Mas Adi akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam bersama Bu Leni. Teman-teman udah kenal ya sama Bu Leni dari Ukrida. Tapi tetap nanti Bu Leni akan memberikan prolog awal untuk memulai kelasnya atau materi yang akan diberikan oleh Bu Leni malam ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Leni untuk memulai kelas pada malam hari ini sambil saya share screen kan ya Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita di sini akan belajar ya, sama-sama apa? Sharing aja, berbagi ilmu, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu dan lulusnya kompeten nantinya. Gitu aja Mas Adi. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kompeten cuma 1 kali ujian aja. Nah, baik, Mm-mm. kalau gitu saya siapkan timer 1 menit. Timernya dari HP saja ya, dari HP saya ya. Nanti kalau waktunya tinggal sedikit, nanti saya infokan. Kalau gitu, teman-teman, soal yang pertama kita akan mulai. Setiap minus 1 menit nanti langsung dibantu oleh Bu Leni untuk dibahas. Kalau gitu kita mulai soal yang pertama. Silahkan. Sudah tampil 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya tersisa 5 detik lagi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya diawali A, 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 A. Masih A sampai detik terakhir. Oke, ada yang D. Ada yang D. Masih ada waktu tambahan. 30 detik lagi ada yang C. Berarti A, C, D. Didominasi jawaban yang A ya. Ayo, yang belum ketik di kolom chat, usahakan mengerjakan di bawah 1 menit supaya terbiasa. Waktunya sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita kunci jawaban terbanyak yang A, dan ada juga jawaban yang C atau D itu sedikit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan boleh nih dibantu pembahasannya. Oke, ya Mas Adi. Jawabannya adalah A, resiko aspirasi. Kenapa? Kita lihat di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Pasien ini kan mengalami apa? Ketidakmampuan untuk mengontrol refleks menelan, ya, ya sangat berbahaya ya, karena cairan yang masuk ke mulut apa? Tidak kontrol dia kan ke saluran pernapasan. Seperti apa sih gitu kan? Di sini ada kata kuncinya nih. Saat diberi minum tersedat. Ya kan? Pasien dengan data ini pastinya ya kan ditandai dengan bicara pelo berarti kan ada gangguan kan? Gitu. Jadi resiko aspirasi karena datanya sudah terlihat di sini pasien mengalami apa? Kemampuan untuk mengontrol refleks menelan. Kalau kemampuan refleks menelannya tidak dapat dengan baik, ya pasien akan beresiko untuk terjadinya apa? Aspirasi.
Gitu, Mas Adi. Ya, siap. Oke, Baik, Bu Leni. Jawabannya hampir betul berjamaah berarti Bu Leni. iya. Tapi masih ada beberapa yang terkecoh, nggak apa-apa. Sudah diinfo ya tadi sama Bu Leni untuk kenapa jawabannya bisa resiko aspirasi. Nggak apa-apa, masih ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan. Kita lanjut dulu soal yang kedua. Silakan soal nomor dua dimulai dari sekarang. Waktunya sisa 3, 2, 1. Jawabannya ada E, masih E. Semakin malam semakin kerjain soal dan nih teman-teman nih. Berarti udah makin mahir. Yang UKOM Oktober tinggal hitungan minggu lagi. Ya, dipertahankan keahliannya, kemahirannya dalam membaca soal kasus. Jangan sampai baca soalnya dari awal sampai akhir. Nanti malah terjadi pengulangan membaca. Nanti coba deh pas UKOM dibuktikan sendiri. Kalau bacanya soal dari awal sampai akhir, pasti dia baca akan mengulang. Jadi seperti trik-trik yang sebelumnya sudah diinfo. Sudah minus 1 menit. Kalau sekarang kita simak pembahasannya. Silakan Bu Leni. Oke, untuk jawabannya ya, teman-teman nggak usah ikut-ikutan ya. Ya, di sini kita lihat pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Ingat, masalah keperawatan utama ya yang ditanyakan. Oke, jawabannya benar adalah E, resiko defisit volume cairan. Kenapa? Di sini pasien dengan apa? Kata kuncinya sering BAK. Artinya kalau sering BAK dia mengeluarkan apa? Banyak cairan, ya kan? Merasa haus, ya kan? Ya pasien pasti kan dengan DM apalagi udah ciri khas tanda dan gejalanya, ya. Tugor kulit tidak elastis itu datanya, ya. Jadi dengan data tersebut pasien beresiko mengalami defisit volume cairan gitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu sudah mulai pandai bisa menganalisa kasus ini. Oke, Mas Adi. Oke, siap Bu Leni. Terima kasih pembahasannya. Betul berjamaah. Keren. Nomor 2 betul berjamaah. Tadi nomor 1 udah betul berjamaah sebenarnya ya. Kak Vipit, ketar-ketir Kak makin deket waktu UKOM. Gak apa-apa. Walaupun UKOMnya udah dekat, kita fokus dulu latihan. Jangan sampai cuman fokus ke waktu tanggal ujiannya, tapi nggak mempersiapkan. Jangan sampai ya. Oke, kita beruntung masih ada waktu untuk belajar. Kalau gitu, lanjut soal nomor 3. Silakan. Soal nomor 3 dimulai dari sekarang.
Waktunya sisa 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya masih yang E, masih E. Ada yang C, satu orang. Ayo yang belum, masih ada waktu beberapa detik. Tinggal 15 detik. Oke, waktunya sudah minus 1 menit. Waktu kita simak pembahasannya. Silakan, Bu Leni. Oke, benar. Di sini kan ditanya ya, apakah langkah berikutnya sebelum dilakukan tindakan fase orientasi? Ya, benar. Jawabannya adalah E. Ucapkan salam, identifikasi pasien, dan jelaskan tujuan prosedur tindakan. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu kan tahu, dalam setiap melakukan prosedur tindakan, kita sudah melakukan apa tahap pasien ya, interaksi. Prainteraksi dulu kan pertamanya ya enggak? Prainteraksi, setelah itu baru fase orientasi, baru fase kerja, dan apa terakhir terminasi ya. Jadi di fase orientasi adalah dengan melakukan apa? Ucapkan salam, identifikasi pasien, dan jelaskan tujuannya serta lainnya gitu. Oke? Gitu Mas Adi. Udah mungkin teman-teman udah biasa nih hal-hal yang sering dilakukan sama Bapak Ibu di lapangan. Oke? Gitu Mas Adi. Baik, Bu Leni. Terima kasih. Mudah-mudah ini kan. Saya kasih nggak apa-apa mudah-mudah. Nanti ketemu di Dikasih tanggal yang 12. mudah-mudah. Dikasih yang mudah-mudah dulu nih. Nah, ntar pertemuan berikutnya biasanya nih. Tapi kita jadi terbiasa ya teman-teman ya kalau nemuin soal mudah ataupun susah. Baik. Pokoknya dosen Foko itu udah paling ngerti lah mempersiapkan soal untuk peserta itu tujuannya apa sih kalau dikasih yang mudah, terus tujuannya apa sih kalau dikasih yang susah. Tinggal nanti dirasakan buktinya pada saat kita Ya, lagi ngerjain soal UKAM gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 4 ya Bu Leni. ya siap, siap Mas Adi. Oke, sudah tampil nomor 4. Silakan waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sisa 4, 3, 2, 1. Jawabannya seragam. Milih yang C. Ya, seragam nih, memilih yang C. Kalau saya nggak salah scroll ya. Isinya itu cuma C, 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 C. Ada, iya C semua nih. C masih C, sampai bawah masih C. Ini salah berjamaah atau betul berjamaah? Nah, kita masih tunggu menjawab. Oke, ada yang E ya. Oh, berani, nggak apa-apa, berani beda. Tapi kalaupun salah, nanti harus terima ya salahnya kenapa. Tapi kalau misalnya kayak mengganjal, butuh pembahasan, kok saya bisa salah ya Bu? Padahal kan ini begini, begini, begini. Itu nanti di akhir bisa didiskusikan. Kita sharing bareng ya. Sesuai sama yang disampaikan Bu Leni di awal. Kita sharing.
Yang E satu orang aja, sisanya yang C sudah minus 1 menit. Kita kunci jawabannya yang C betul berjamaah atau salah berjamaah, atau jangan-jangan Kak Uma tuh sendiri yang betul? Nah, silakan mulai nih. Nah, ini nih kayak gini nih, Mas, ya Ya, kan? siap. Kita harus tahu nih, Bapak Ibu, teman-teman ya, dalam membaca soal ini kita harus tahu apa pertanyaannya dan apa datanya, ya. Yang ditanyakan tindakan selanjutnya harus dilakukan perawat, ya. Jawabannya adalah apa? Membersihkan area penyuntikan dengan kapas alkohol. Kenapa? Ya kan? Ingat nih kata kuncinya, ya kan? Perawat menyiapkan suntikan dan melakukan aspirasi obat. Ya kan? Ya kan? Ini kata kuncinya. Sebelum memberikan obat, pastinya perawat sudah mengidentifikasi gelang dan pasien ya. Pemberian antibiotik ini, obat ini sudah dilakukan. Kalau misalkan Bapak Ibu memberikan penjelasan kepada pasien, itu kurang tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah apa? Setelah melakukan aspirasi obat. Nah, kita kan memberikan obat itu kan, obat tersebut. Ingat. Nah, sebelum obat masuk, kita harus membersihkan apa? Area penyuntikan dengan kapas alkohol. Ya kan di sini udah terang-terang dikasih kata kunci. Ya kan? Menyiapkan suntikan dan melakukan aspirasi obat. Langkah-langkah sebelumnya kan sudah diberikan. Gitu loh. Oke? Gitu, Mas Adi. Dapat dipahami nggak nih teman-teman? Jangan terjebak gitu loh ya. Ini masih memberikan apa ibaratnya memberikan penjelasan kepada pasien. Loh, sebelum kita melakukan apa? Ini menyiapkan ini kan kita sudah memberikan tahukan dulu. Ya kan? Ini kan langkah berikutnya. Gitu loh. Ya, gitu, Mas Adi. Ya, Siap. jangan ikut-ikutan gitu loh ya. Jadi teman-teman harus kata kuncinya nih benar di sini kan nih. Ya. Coba kasusnya Mas, maaf maaf. Oke, ya. Memberikan antibiotik. Di sini terpasang triwe. Ya enggak? Oke, pasti prosedurnya sudah dilakukan dong. Ya enggak? Instruksi dari dokter sudah diberitahukan dong. Ya enggak? Ke pasien. Bu, nanti kita dapat antibiotik kan sebelum melakukan apa aspirasi ini kan sudah diberikan. Bu, nanti dapat antibiotik. Ya kan untuk penjelasannya sudah di awal. Sekarang langkah pelaksanaannya gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman. Oke, kita Mas Aldi. Baik. Siap, Bu. Terima kasih pembahasan soal nomor 4-nya. Betul berjamaah yang E. Nah, betul kan tuh? Baca dulu pertanyaannya. Nah, yang diminta itu tindakan selanjutnya. Jadi, buat teman-teman yang tadi, oh tadi cuma satu orang ya yang kurang tepat, nggak apa-apa. Kurang fokus, Bu, katanya. Iya, Nggak apa-apa fokus dulu. belajar ya. Ya, Nggak apa-apa. progres. Yang penting memang harus fokus dulu. Iya. Ternyata salah berjamaah ini yang C. Yang betul hanya satu orang. Kau Baru dipuji. Udah ini. Oh, berarti ya, nggak bisa dipuji dikit nih. ya Bu. Kak Umatus paling fokus berarti sendirian ya. Iya. Kitanya kurang fokus katanya. Ya, Oke, nggak sesuai apa-apa. namanya Foko. Foko kan fokus kompeten. Solusi lulus UKM. Kalau fokus udah pasti kompeten. Yang nggak kompeten itu yang nggak fokus. Nah, yuk. Sekarang lanjut soal nomor 5. Perhatikan dulu pertanyaannya ya. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya sisa 4, 3, 2, 1. Jawabannya C. Seragam masih yang C. Ayo fokus. C masih. Jangan ikut-ikutan tuh ya. Tadi Bu Leni bilang jangan ikut-ikutan. Gak apa-apa, sesuai jawaban sendiri. Harus yakin. Kalau salah kan pada saat dijelaskan jadi paham. Masih yang C, yaitu nyeri. Waktunya sisa 12 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita simak mana betul semua atau salah semua. Silakan mulai nih. Iya, setelah pertanyaan sebelumnya salah semua ya, cuma satu yang benar. Kali ini benar semua. Ya, Good. alhamdulillah. Betul Jadi berjamaah. jawabannya adalah benar. C, nyeri. Kenapa? Teman-teman udah tahu dah kasus kayak gini ya, datanya yang menonjol yang mana, ya kan? Data yang paling menonjol yang kita lihat. Dan apa pertanyaannya? Ya kan? Di sini kan ditanya masalah keperawatan utama, ya kan? Adalah apa? Skala nyeri. Nyerinya 8. Artinya apa? Dia dalam batas apa? Nyeri sekali ya. Gitu. Nah, untuk data-data berikut ya bisa kita eliminasi karena di sini terlihat data nyerinya nyeri hebat gitu ya. Gitu. Oke, Mas Adi, ini teman-teman udah mulai bisa menganalisa. Good. Gitu. Baik, terima kasih Bu Leni. Betul berjamaah. Buat teman-teman yang lupa-lupa ingat nih, udah dikasih apa ya materinya tuh silakan di screenshot. Barangkali ada yang lupa, ingin diingatkan lagi, silakan tuh di screenshot. Jadiin wallpaper juga boleh yang lupa sama sekali, biar terbiasa kebaca ya Bu Leni ya. Iyalah, harus. Ya. Tinggal 2 soal lagi yang kita bisa kerjakan. 2 soal ini seperti biasa yang menentukan kita malam ini belajarnya meningkat atau menurun betulnya. Begitu ya. Nah, sekarang lanjut soal nomor 6. 1 menit dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ada A, ada E. Ada A, ada E. Yang A cuma satu. Oh, ada B juga. A, B, E. 3 berarti. 3 pilihan jawaban. A, B, E. Masih ada waktu. Yang belum menjawab silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Kita kunci jawaban terbanyaknya adalah yang E. Dan beberapa orang hanya jawab B. Dan tadi ada yang jawab apa lagi ya? A. Oke, A, B, E. Silakan Bu Leni dibantu pembahasannya. Oke, kita lihat lagi nih ya. Pertanyaannya, masalah keperawatan utama, ya kan? Kalau kita udah tahu apa yang ditanya, berarti kan kita harus tahu nih datanya yang
menonjol ya sebagai kata kunci ya. Jawabannya adalah E, kekurangan volume cairan. Di sini kan pasien udah mengalami apa? BAB 5 sampai 6 kali. Konsistensinya cair ya kan? Artinya pasien apa? Mengalami kekurangan cairan tuh, ya kan? Dengan ditandai adanya muntah, ya kan? Gitu. Mukosa bibir kering ya, gitu. Nah, dengan data kayak gini kita bisa menegakkan suatu diagnosa keperawatan. Jadi jawabannya adalah kekurangan volume cairan gitu. Oke, untuk yang jawabannya selain E harus fokus lagi gitu. Oke, nggak apa-apa. Belajar kita di sini ya. Itu Mas Adi. Oke, siap Bu Leni. Banyak yang udah juga, tapi masih ada beberapa yang kurang fokus lagi. Nggak apa-apa ya. Masih ada satu soal lagi. Barangkali satu soal ini jadi penyelamat. Oh, malam ini saya terakhir, Mas. Betul 6. Nah, gitu ya. Bu, nggak ada keterangan turgor kulitnya ya. Coba di itu ya mana? Soal nomor 6 ya. Turgor, nggak ada turgor kulitnya. Ya, ya. Maaf. Oke, mana tugor? Ya, di sini mukosa. Oh ya, sorry, bukan tugor. Ya sama aja sih. Mukosa bibir kering itu kan suatu menandakan pasien mengalami apa? Dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Pembahasan apa di pembahasan saya nggak masukin ya, sorry. Ya, itu. Jadi dengan tanda pasien dengan BAB lebih dari 5 kali, artinya dia pasien mengalami apa? Permasalahan kekurangan cairan ya, mukosa bibirnya kering dan muntah 2 kali gitu. Oke, itu Mas Adi. Baik, siap. Gitu ya Kak Indriani Puspa. Ya, Nanti kalau misalnya masih bingung, ditanyakan di akhir setelah soal nomor 7 selesai. iya. Oke, Oke, sekarang jadi dengan tanda-tanda kayak gitu Mas Adi, kita siap. bisa harus menegakkan diagnosa tersebut gitu. Oke, Siap. ya. Oke, Bu Leni. Nah, yuk lanjut soal terakhir, soal nomor 7, soal prinsip etik. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya dari awal D tidak ada perbedaan. Wah, apa iya ini? Betul berjamaah. Jawabannya memilih D. Berbuat baik atau beneficient. Kemarin udah dikasih tahu juga tuh ya triknya mengerjakan soal etik tuh. Tahu dulu arti veracity apa, justice apa, autonomi apa, nanti baru dicocokkan kalau udah paham pertanyaannya minta apa gitu. Nah, kalau ini kan pertanyaannya prinsip etik apa yang dilakukan perawat tersebut. Nah, ayo silakan masih ada waktu untuk memilih. Autonomi itu memberikan memilih hak memilih kepada pasien. Veracity, justice. Ayo silahkan. D, masih D semua nih. Waktunya tinggal 3, 2, 1. Oke, kita kunci ya. Apakah betul berjamaah? Semoga betul berjamaah. Bukan boleh nih. Ya, hebat. Berarti teman-teman Bapak Ibu sudah menguasai ya
sudah mengetahui gitu ya. Apa itu prinsip etik? Ya benar, jawabannya adalah D, benefisiensi, berbuat baik ya. Kita lihat ini di sini kasusnya ya, pasien ya kan, di sini perawat melakukan edukasi ya kan, edukasi untuk pemeliharaan apa, kestabilan tekanan darah pasien ya kan, bagaimana, bukan apa, dia bilang bukan obatnya aja gitu, tapi juga dia harus melakukan prosedur yang lain gitu kan, berarti perawat memberikan kemanfaatan gitu ya dalam prinsip etik. Jadi Bapak Ibu teman-teman sudah mengetahui apa itu penjelasan dari prinsip etik ini gitu Mas Adi. Gitu udah hebat, keren. Baik. Berarti betul berjamaah ya Bu ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Nomor 7 sudah dijawab betul berjamaah dan alhamdulillah teman-teman sudah selesai Iya. mengerjakan 7 soal. Seperti biasa Bu Leni juga pengen tahu nih soal yang dibuat susah payah sama Bu Leni. Pesertanya bisa mengerjakan berapa soal sih betulnya? Ketik dong, silakan diketik betul berapa malam ini. Wow, Meningkatkah dari wow, malam wow. sebelumnya? Betul Keren, keren. 6. Wis. Oke. Alhamdulillah ada peningkatan. Sip, bagus. Pokoknya setiap ada penurunan belajar, teman-teman harus dilihat materi apa kita turun tuh. Betul sedikit itu kita di materi apa, berarti lemah di materi tersebut. Tapi kalau misalnya betul 6, betul 7 terus setiap materi apa, misalnya KMB saya betul 7 terus Mas, oh berarti udah menguasai KMB, begitu ya. Jadi bimbel ini fungsinya tadi, latihan baca soal, juga mencari tahu kita lemahnya di mana, begitu. Silakan. Kalau udah tahu lemahnya di mana kan sebelum UKOM datang, kita persiapan, belajar lagi sama materi yang kurang dimengerti begitu. Betul 6, betul 5. Berarti rata-ratanya betul 6. Luar biasa boleh nih. Malam ini ada yang bertahan, ada yang meningkat. Luar biasa, keren. Keren. Tapi kurang adil kalau misalnya teman-teman saya nggak tanya, ada nggak yang mau bertanya? Supaya adil, supaya bimbelnya terasa, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan kepada Bu Leni nih. Jangan sama Mas Ya. Adio. Mas Adio nggak ngerti apa-apaan ini. Kalau kita nggak ngerti, nanyanya sama Bu Leni. Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh ketik di kolom chat atau nyalakan mikrofon juga boleh. Ada yang mau bertanya? Ayo manfaatkan. Iya. Sudah mantep ya. Iya, kayaknya udah mantap ya. Bu, izin bertanya apa yang membedakan masalah keperawatan defisit cairan dengan diare, Bu? Oke. Ya, Kak Monica Destiana. Udah? Sudah, Bu. Itu Silakan aja. boleh langsung dijawab. Oke. Apa yang membedakan defisit cairan dengan diare? Diare itu suatu apa? Diagnosa. Ya kan? Diagnosa. Tidak ada, ya kan? Nah, di sini pasien kan mengalami defisit cairan dengan ditandai dengan apa? Data yang ada, ya kan? Gitu. Jadi diare itu bukan suatu apa? Masalah keperawatan, gitu loh. Itu suatu diagnosa, ya. Oke, gitu Mas Adi. Oke, siap. Gitu Kak Monica ya, terjawab Kak Monica. Baik, Bu. Terima kasih. Siap. Ada Iya. lagi kah yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, apakah semua prinsip etik sama semua dengan soal di UKOM? Prinsip etik sama semua dengan soal di UKOM, tergantung bagaimana dosennya menyetor ini ya. Tapi intinya adalah di situ kan dalam memberikan soal ya, para dosen ini kan apa, melihat dari suatu apa, pertanyaan ya, dalam arti gini, misalkan di dalam prinsip etik contohnya eh, autonomi gitu, pasien dimana kan di situ dia berhak untuk memutuskan segala apapun tentang dirinya gitu maupun keluarga gitu. Jadi bagaimana dosen itu memberikan contoh-contoh aja
di dalam prinsip etik untuk kasus tersebut, gitu loh. Ya, jadi ada sebagian yang bisa keluar di dalam bimbel ini, di dalam UKOM nanti soalnya akan keluar paling dipoles dikit lah gitu. Ya Mas Adi. Tapi Ya, paling nggak teman-teman Bapak Ibu harus mengetahui gitu. Artinya apa sih gitu. Contohnya seperti apa sih gitu loh ya kan. Misalkan pasien apa nggak mau nih, contoh misalkan dia penyakitnya contoh HIV gitu kan, nggak mau nih diketahui sama keluarganya, sama istrinya, sama siapapun gitu. Prinsip etik apa yang dijaga ya kan? Itu teman-teman harus mengetahui dalam kerahasiaan pasien apa di situ prinsip etiknya gitu ya. Oke, oke. itu Mas Sudah Adi. siap Bu Leni, sudah terjawab ya Ya, Kak Selsi. Ya, Kak Selsi sudah jawab. Terima kasih Ibu. ya sama-sama. Terakhir Bu, Bu Leni, Kak Windri Sinta mau bertanya apabila terdapat pertanyaan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosa fraktur ekstremitas dengan adanya cedera dan krepitasi, lebih benar menjawab opsi ronsen atau CT scan, Bu. Bila kedua opsi tersebut terdapat multiple choice. Oke, kita lihat data lainnya gitu loh ya. Kita lihat data lainnya ya. Prinsip etik kok prinsip etik lah gitu. Kebiasaan. Gitu. Pasien dengan fraktur ya kan? Fraktur. Ya, umumnya pasien fraktur. Dilihat dulu ya kan. Langkah awalnya sebelum dilakukan apa? CT scan. Tadi CT scan dengan ronsen toh, ya Siap. kan? Apa yang perlu dilihat gitu. Frakturnya seperti apa dulu, misalkan tadi multiple gitu kan. Gitu. Ya, data lainnya yang fokus ke dalam itu baru kita untuk menegakkan itu diagnosanya, artinya data penunjang yang tambahan itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan pasien dengan fraktur, langkah awalnya adalah melakukan apa? Ronsen. Setelah misalkan dia cedera di kepala, ya harusnya ya CT scan gitu loh ke arah situnya gitu. Jadi dilihat dulu kasus tersebut dan data lainnya gitu Mas Adin. Baik, Bu Leni. Gitu Kak Windri, bagaimana? Apakah terjawab? Intinya balik lagi sih Kak Windri, eh, data fokusnya atau sesuai permintaan pertanyaan dulu dan disesuaikan dengan kata kuncinya. Karena di UKOM itu nggak ada jawaban yang Iya, dua jawaban itu sama dijawab betul gitu ya Bu ya. Semua pasti hampir jawabannya mirip. harus milih satu, iya. Yang paling mirip atau yang paling mendekati. Ya, Nggak pernah nggak pernah tuh ada di soal UKOM yang pilihan jawabannya tuh ada dua yang benar, enggak, pasti selalu satu begitu. Karena iya. soal UKOM itu melalui proses yang cukup panjang, 7 tinjauan yang ditinjau, harus sesuai blueprint. Nah itu dia. Jadi kalau soal-soal yang kurang berkualitas nggak akan masuk ke pusat. Iya, Nah betul termasuk sekali. Bu Leni termasuk penyetor soal. Contoh Bu Leni memberikan soal nih ke pusat 20 soal. Karena tiap dosen itu, tiap kampus itu dosennya perwakilan diwajibkan ya Bu nyetor soal. Wajib loh, itu bikin Wajib. kita, aduh. Nanti dipilih tuh ya kan Bu ya, dipilih soal mana yang masuk kriteria. Nah, itu baru dimasukkan ke bank soal yang ada di pusat, baru diujikan ke teman-teman. Nah, jadi gambarannya kalau dosen Foko itu kan udah pasti pembuat soal. Kalau misalnya ngajar terus-terusan sama kita, terus diberikan soal ke kita, masa sih nggak ada yang keluar ya Bu Leni? Ada pasti, Ah, ah. percaya. Siap, Tapi kan untung-untungan ya, siap. dengan ribuan soal, Ribuan kita soal, kayak ah, lotre, kayak betul. lotre. Ini gitu. Tapi Bu Leni kemarin, alumni yang kemarin banyak yang bilang keluar Bu soal yang di Ya, UKOM. Tapi lagi-lagi kita selalu menyampaikan ke peserta jangan sampai berharap. ya, Kalaupun keluar betul. ya alhamdulillah disyukuri aja ya Bu. Iya betul, rezeki. Rezeki. Oke, kalau gitu karena yang tanya sudah banyak dan tadi pertanyaan diakhiri oleh Kak Winri dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Leni.
Jadi kelas malam ini sudah bisa kita akhiri dan teman-teman pesan dari Foko Indonesia, hukumnya sedikit lagi. Kalau punya waktu untuk belajar soal, cari soal dimanapun adanya, yang paling penting ikutan tryout. Tryout di kampusnya kalau ada ikut. Kalau di kampusnya tidak mengadakan, cari di luar kampus. Tapi yang jelas harus pakai CBT tryoutnya dan bisa kita kerjakan dimanapun. Jadi kita fleksibel ngerjain CBT, ngerjain soal pakai CBT. Nah, kalau Ya, mau ngerjain tryout di Voko ada. Bisa iya. pakai HP, bisa pakai laptop. Kalau gitu Bu Leni, untuk malam ini Bu Leni bisa tutup untuk pertemuannya. Oke, Silakan Bu. oke, mantap. Untuk malam ini teman-teman Bapak Ibu sudah mulai fokus ya dalam membaca, dalam menganalisa. Ingat ya, jangan menganggap remeh dan jangan itu sepertinya biasanya begitu. Jangan kayak gitu ya, jangan ini mah gampang kecil gitu ya. Dan ibaratnya kita harus mengetahui dan menganalisa secara benar-benar gitu ya. Gitu. Nggak perlu dihafal, diketahui. Kalau kita hafal apa kita ngapain langsung hilang buyar ya kan, stres buyar gitu kan, begitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu udah hebat malam ini, udah fokus, udah mulai fokus, mudah-mudahan di kedepannya ya kan di saat nanti ujian bisa kompeten ya, lulus 100% gitu. Tetap Amin. semangat ya. Gitu saja Mas Adi, kalau ada kurang-kurang nanti di pertemuan berikutnya sama saya dicatat aja apa yang mau ditanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu Mas Audi. Ya, baik Bu Leni. Terima kasih atas motivasinya, atas sarannya. Semoga teman-teman yang hadir bisa jumpa lagi Bu Leni dan nanti bisa kompeten satu kali ujian. Bu Leni, selamat istirahat. Terima kasih atas ilmunya ya Bu. Ya. Oke, saya pamit, izin live. Mohon maaf kalau kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Mas. Siap, Bu Selamat. Leni. Silakan selamat istirahat. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kelas malam ini sudah selesai kita pelajari dan kita sudah simak pembahasannya. Bagi teman-teman yang mau keluar dari Zoom, silakan absensinya sudah dikirim. Mumpung UKOM-nya masih ada beberapa minggu lagi, masih ada waktu untuk latihan, silakan cari soal-soal dimanapun teman-teman bisa cari, entah itu buku, entah itu tryout CBT, silakan dimanapun. Yang jelas teman-teman perlu itu untuk mengasah kemampuan sebelum UKOM benerannya. Tapi kalau teman-teman ngerasa pengennya di Voko ada CBT-nya, tryout CBT-nya, 180 soal, disertai pembahasan hasil langsung keluar. Kalau misalnya butuh bukunya, bukunya juga ada. Jadi silakan kalau butuh TO atau butuh buku, silakan hubungi Mas Adio ya. Bagi teman-teman semuanya pokoknya semangat mumpung masih ada waktu dan jangan sampai lengah, jangan sampai semangat kita itu dikendorkan. Lebih baik capek sebelum UKOM daripada capek setelah tahu kalau kita gagal UKOM. Ingat kata-kata itu dan buktikan setelah teman-teman mendapatkan hasil UKOM-nya nanti. Kalau gitu Mas Adi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.